Haleluya, shalom, shalom, shalom warga kerajaan Allah. Kita berjumpa lagi dan sebelum kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami belajar untuk berjalan dalam kasih karunia-Mu. Dan kami percaya tuntunan-Mu kami perlukan setiap hari, pimpinan-Mu kami perlukan setiap hari, hikmat-Mu kami perlukan setiap hari. Kami mau belajar dari firman-Mu, biarlah firman-Mu mengajar kepada kami jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kali ini saya akan sharing tentang giatlah melayani Tuhan. Tentu hal melayani Tuhan adalah hal yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya sangat percaya bahwa orang yang giat di dalam melayani Tuhan, Tuhan sangat perhatikan. Dan memang firman ini mengajarkan kepada kita supaya kita berdiri teguh. Artinya akan ada goncangan-goncangan. Bukan berarti orang yang melayani Tuhan hidupnya tenang, hidupnya aman, hidupnya nyaman. Tenang itu bukan sesuatu yang sunyi senyap. Aman bukan berarti tidak ada ancaman. Semua boleh terjadi, tetapi keamanan sejati datang dari Tuhan. Semua bisa terjadi, tapi damai sejahtera sejati datang dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan goyah oleh tantangan dan goncangan apapun. Orang berkata tentang kegelapan, tapi kita melihat terang. Orang melihat bahwa tahun ini adalah tahun yang menakutkan, tetapi tahun ini adalah tahun kesempatan. Kekasih Tuhan, hal yang pertama yang kita mau belajar supaya kita giat melayani Tuhan, kita harus tahu, kita harus sadar diri. Itu yang pertama. 1 Korintus 3:23 berkata, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Hidup kita adalah miliknya Kristus. Miliknya Raja di atas segala raja. Hidup yang kita miliki saat ini adalah miliknya Tuhan Yesus. Bukan milik kita sendiri. Berarti ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita hidup dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Nah, saya sering berdoa, biarlah rencanamu yang jadi, kehendakmu yang jadi, jalan-jalanmu yang jadi. Bahkan saya sering berdoa bahwa Tuhan, bila mana itu rencanaku, itu kehendakku, itu jalanku, tidak sesuai dengan jalanmu, kehendakmu, rencanamu, gagalkan Tuhan. Karena jalan Tuhan selalu yang terbaik. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Mari kita belajar sadar diri, siapa diri kita. Kita adalah milik Kristus. Karena kita milik Kristus, maka kita harusnya belajar membalas kasih Kristus dengan melayani Tuhan. Yang berikutnya kita belajar bagaimana melayani Tuhan. Yang pertama, melayani pribadinya Tuhan. Mari kita melayani pribadinya Tuhan dalam hal yang sangat simpel, yaitu belajar bergaul dengan Tuhan, membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, melekat erat dengan Tuhan, miliki jam-jam doa, baca firman, memuji dan menyembah Tuhan. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, waktu kita belajar baca firman, waktu kita berdoa, fokus hanya kepada Tuhan. Bila mana perlu, dan sebaiknya sih bisa, kita taruh smartphone kita. Kita pakai Alkitab yang dari kertas.
Karena dengan Alkitab dari kertas kita bisa mencoret, mewarnai, membuat catatan-catatan. Memang kalau kita pakai smartphone pun bisa, tapi kita mau belajar tidak menggunakan smartphone saat kita berdoa. Karena kita mau belajar fokus dengan Tuhan. Jangan sampai terganggu dengan sosial media, terganggu dengan kontak-kontak dari orang lain kepada kita. Sebelum bangun pagi, utamakan Tuhan. Bangun hubungan, melayani Tuhan. Melayani Tuhan secara pribadi, bukan pekerjaan Tuhan. Sebab ketika kita melayani Tuhan secara pribadi, kita menyisihkan waktu dengan Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, maka kita akan melihat tuntunan Tuhan sepanjang hari akan luar biasa. Ketika kita mengakhiri hari kita di malam hari, kita taruh smartphone kita fokus dengan Tuhan, kita melayani Tuhan secara pribadi. Di pagi hari kita bersyukur, di malam hari kita pun bersyukur. Saudara, hari-hari yang saya jalani dalam kehidupan saya bersyukur. Saya pernah sempat terkena serangan jantung. Dan setelah diketahui masalahnya, saya belajar. Dan ketika malam hari, ketika saya berdoa, Tuhan, biarlah saya bisa melewati malam ini dan bisa bangun pagi di esok hari. Ketika di pagi hari saya berdoa, doa hal yang simpel. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa melihat, saya masih bisa bernafas, saya masih bisa diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan hari ini. Dan mulai saya lakukan doa. Bukan hanya doa untuk diri sendiri, keluarga, jemaat yang saya gembalakan, tapi juga berdoa buat orang-orang lain. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Dan ketika saya berdoa buat orang lain, berdoa untuk hamba Tuhan, saya mulai menikmati kehidupan-kehidupan dari hamba Tuhan itu, walaupun tidak secara langsung face to face. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kenikmatan ketika kita melayani pribadi Tuhan. Kita makin intim dengan Tuhan. Dan kunci kehidupan kita sebenarnya adalah intim dengan Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ini yang harus kita waspadai. Iblis berusaha menarik perhatian saudara. Iblis berusaha menarik fokus saudara. Supaya saudara sibuk. Sehingga saudara berkurang waktu keintiman dengan Tuhan. Kasih Tuhan. Oleh sebab itu utamakan Tuhan di atas segalanya. Dan waspadai tipuan demi tipuan dari iblis. Waspada juga dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan berbicara tentang patung-patung. Tapi penyembahan berhala itu bisa berarti segala sesuatu yang kita sukai melebihi Tuhan. Itu bisa hobi kita. Itu bisa pekerjaan kita. Bahkan kita menomorsatukan keluarga di atas Tuhan. Ingat, Tuhan adalah segalanya. Barulah kemudian keluarga kita. Dan yang lain-lain. Baru kemudian. Berikutnya, kalau kita sudah melayani Tuhan, kita sudah intim dengan Tuhan, barulah kita bergiat melayani pekerjaan Tuhan. Ibrani 6 ayat 10 berkata, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu, yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan sangat peduli dengan saudara yang melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan sangat perhatian dengan saudara yang tetap setia melayani pekerjaan Tuhan sampai sekarang. Ketika saudara setia, bertanggung jawab, dengan sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan yang bela saudara, Tuhan yang tolong saudara. Memang ketika saudara melayani pekerjaan Tuhan, akan ada tantangan, akan ada orang-orang yang mungkin gak nyaman. Bahkan ada orang-orang yang gak aman, insecure dengan kehadiran saudara.
Saudara tinggal cek dengan Tuhan, apakah yang menyebabkan hal itu. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, teruskan. Yang penting saudara benar-benar melayani pekerjaan Tuhan dengan motivasi hati yang benar, dengan tujuan yang benar, melakukannya dengan cara yang benar dan baik. Dan tentu yang paling penting, kita harus belajar menyenangkan hatinya Tuhan. Sebab ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, demi menyenangkan manusia, sebenarnya kita sedang memberontak kepada Tuhan yang harusnya kita sembah, yang seharusnya benar-benar kita utamakan di atas segalanya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar melayani pekerjaan Tuhan dari kelompok yang paling kecil, dari keluarga kita, komsel kita, komsal kita. Kita belajar setia dan bertanggung jawab. Saya mulai belajar pertama kali sharing firman itu di komsel. Saya diberi kesempatan, saya orang yang gagap, tidak pernah bisa berbicara, nggak pernah berani menatap mata orang, selalu menunduk. Ketika diberi kesempatan, saya belajar sharing. Dan satu hal yang ajaib, ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya diberi kesembuhan oleh Tuhan. Saya punya alergi debu, sembuh total, tidak perlu ke dokter, tidak perlu injeksi. Dan saya juga disembuhkan dari gagap. Jadi hari ini ketika saya bisa menyampaikan firman Tuhan, diberi kesempatan menyampaikan firman Tuhan, buat saya itu kehormatan, buat saya itu kesempatan istimewa, buat saya itu berkat istimewa. Karena saya menyadari, saya gagap, saya tidak pandai bicara, dan Tuhan bisa sembuhkan total. Dan itu dimulai dari komsel. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita juga belajar menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan kita. Tuhan sangat peduli dengan kita. Oleh sebab itu, sekecil apapun pelayanan yang saudara kerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Apapun jenis pelayanan, pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan, ketika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang memberkati kita. Saudara, mari kita belajar menjadi pribadi yang luar biasa di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya dorong saudara, apapun karunia yang saudara punya, karena saya percaya setiap orang punya karunia rohani minimal satu. Jadi saudara bisa berkarya, bisa melayani orang-orang di sekitar saudara lewat karunia yang saudara punya. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak melayani pekerjaan Tuhan. Sebab melayani pekerjaan Tuhan bukan berkhotbah saja, bukan menjadi song leader, bukan menjadi singer, bukan menjadi pemain musik saja. Banyak pekerjaan Tuhan yang lain. Memberi tumpangan lewat mobil yang kita punya. Memberi, menjamu hamba Tuhan untuk makan bersama. Itu pun merupakan pelayanan yang luar biasa. Dan banyak pelayanan-pelayanan yang lainnya, termasuk pelayanan diakonia. Akhir kata, jadilah pribadi yang setia dan bertanggung jawab dalam segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetap semangat, semakin giat melayani pekerjaan Tuhan, dan jangan lupa melayani Tuhan secara pribadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Hamba-Mu selesai menyampaikan berita firman Tuhan. Biar kami semua yang mendengar semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Semakin giat melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang terutama, kami melayani pribadi Tuhan. Dan kami percaya, segala jerih lelah kami, Tuhan perhatikan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang membela kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang ragu-ragu melayani apa. Hamba berdoa, biarlah mereka diberi karunia khusus yang hanya dapat mereka miliki. Karena Tuhan yang memberi secara khusus kepada mereka. Sehingga mereka bergiat melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, biarlah setiap pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan hanya untuk memuliakan Raja di atas segala.
Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.